larutan nutrisi yang udah saya cairkan ya. Ada nutrisi A untuk sayur daun, dan B ini sayur daun juga. Ininya apa? Larutan nutrisinya. Terus jadi pada saat kita pindah semai ke ini, ke sistem Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan sharing nih ya. Kita akan sharing tanaman hidroponik ya. Nanti yang akan menjelaskan Mama Kiki masternya. Udah pada nonton belum? Gimana cara merawat tanaman krokot dan nama-nama tanaman krokot? Bagian belum? Silahkan lihat di my channel ya. Oke, sebelumnya tekan tombol subscribe, like, and share-nya. Oke, terima kasih teman-teman. Oke teman-teman, inilah dia Mama Kiki masternya, menanam dengan cara hidroponik. Oke, silakan Mama Kiki, apa aja alatnya yang dibutuhkan? ya. Assalamualaikum teman-teman sahabat berkebun. Kali ini saya mau tunjukkan tutorial tanam hidroponik dengan sistem wick atau sistem sumbu. Di sini ada alat dan bahannya. Ini saya beli secara online. Dua ini satu paket, dapat 2 bak ini ya. Sama ini net pot, kain flanel sebagai sumbu. Terus ada ini squid untuk mengukur larutan nutrisinya. Dan ini larutan nutrisi yang udah saya cairkan ya. Ada nutrisi A untuk sayur daun, dan B ini sayur daun juga. Kandungannya apa tuh Mama Kiki? Kandungannya ini ada makro dan mikronya, ada kalium, magnesium, terus ada nitrogennya. Bikin sendiri ya? Enggak, udah dalam satu paketnya. Ya. Nah, terus ini alat untuk mengukurnya, namanya TDS meter. Air yang mengukur air ya, kadar air ya. Mengukur kadar mineral dalam airnya itu. Wow, lengkap paketnya ya. Tapi ini enggak termasuk dalam paketnya. Lain sendiri ya. Nanti teman-teman bisa beli sendiri ini TDS meternya. Harganya sekitar 20 sampai 30 ribu di online shop. Jadi kalau misalkan untuk berhidroponik itu disarankan memang punya ya TDS meter supaya kandungan nutrisinya lebih akurat. Nah, terus yang terakhir pastinya bibit semai. Bibit semainya ini. Wow, ini itu tanaman apa Mama Kiki? Ini pokcoy. Pokcoy. Jadi usianya dari semai itu 9 HSS. Jadi 9 hari setelah semai. 9 HSS. Jadi waktu kita mau pindahkan ke sistem, dia usianya itu kisaran 7 sampai 10 hari setelah semai. Nah, udah keluar daun ketiga dan keempat baru kita pindahkan. Ya, jadi ini kita mau langsung pindahkan ke sini ya. Ini adalah air baku. Air bakunya ini saya isi dengan 7 liter air. Sudah saya ukur tadi 7 liter dengan gelas ukur. Terus ini papan perabotnya. Ya. Itu dibolongin tuh ya dari sananya ya. Ini nanti kita isi pakai ininya apa? Larutan nutrisinya. Terus jadi pada saat kita pindah semai ke ini ke sistemnya, itu di
beda-beda untuk setiap tanaman dan usianya juga beda-beda. Kalau untuk pokcoy ini dia dari kita pindahkan ke sistem bisa dipanen sekitar 25 sampai 30 hari. Dan untuk larutan nutrisinya di awal itu juga ada 2 cara. Jadi ada yang memakai cara pertama-tama itu dengan kadar nutrisi yang rendah. Jadi sesuai dengan kebutuhan tanaman di setiap minggunya. Nah, cara yang kedua itu dengan langsung aja sekaligus kita kasih nutrisi, jadi nanti nggak usah diganti-ganti lagi airnya. Nah, gitu. Saya mau pakai cara yang kedua dulu. Oh ini. gitu ya. Nah, kita isi dulu ya. Ini larutan nutrisi yang A. Karena ini airnya 7 liter, jadi untuk setiap 1 liternya itu 5 mili. 5 mili berarti kita akan isi 35 mili ya. Larutan A. Setiap milinya itu 3 liter ya. 5. Ini seisi 7 liter. 7 liter 5 mili ya. 5 mili per liternya. Oke. Ya. Ini 10 ya, 10 mili. Oke, 10 mili berarti ini yang A. Oke, tinggal 3 kali setengah ya, 3,5 kali ya. 35. Oke, baru 10 teman-teman. Tanam hidroponik ini lebih bersih. Karena kan nggak ada tanah, nggak pakai hama ya, nggak ada hamanya ya. Yang takut sama cacing, iya. mendingan hidroponik aja deh. Agak mundur. Tadi udah 2 ya? 2, iya 2. Ini 5 mili. Ini 5 milinya. Oke. Tinggal 10 mili lagi. Ini 10. Oke. Nah, sebelum kita masukkan larutan yang B, jadi sama ya, takaran nutrisinya sama, yang A 35, yang B juga 35 mili. Nah, tapi jangan langsung kita campur ya, jangan langsung dicampur. Menggumpal. Oh. Jadi kita aduk dulu. Ini. Oh ya, ini sehari nanti teman-teman ngaduk 2 kali ya untuk suplai oksigennya. Jadi kan ini nanti nggak diganti-ganti sampai panen. Sampai dia panen ya. Jadi sehari tuh 2 kali diaduk. Nah, kalau teman-teman punya aerator itu lebih bagus lagi buat suplai oksigennya. Aerator tuh yang biasa ada di akuarium ya, aerator ya. Nah, ini. Nah, sekarang masukkan cairan B. Habis diaduk tadi ya, teman-teman. Sama per liternya 5. Sama 7 liter. Karena 7 liter ini. jadi 35 mili. 35 mili. Tuh. Nih, 1. 10. Ini 10. Warnanya nih beda-beda nih. Kalau tergantung pabrik yang ngeluarinnya, ada yang warna merah marun itu pekat untuk larutan yang B-nya. Terus kalau ini kan tanamnya pakcoy.
Jadi kalau pakcoy itu kita pakainya emang nutrisi yang sayur daun. Oh, Kalau gitu. kita mau tanam cabe atau terong, tomat itu beda lagi. Nutrisinya pakai yang sayuran buah. Ini baru 20. Baru 20. Ya, ini sangat cocok nih hidroponik nih yang nggak punya lahan. Ya, nggak punya tanah yuri pada jual-jualin ya. Ya, pakai tempat media ini teman-teman. Media ini paling mudah karena kan skalanya ini rumahan. Jadi ibu-ibu yang di rumah aja, iya, efek lockdown bisa kembangkan minat bakatnya untuk berkebun. Nah, ini yang 5-nya ya. Yang 5. Oke. Dapat ya. Nah, ini Diaduk lagi Mama Diaduk, Kiki aduk sama lagi. diaduk lagi. aduk lagi. Oh iya, tadi lupa jelasin. Jadi nanti kan pasti ada yang tanya nih, air baku tuh air apa aja sih yang cocok untuk tanaman hidroponik? Nah, air baku itu bisa dari air hujan, air sumur, air pam, atau air tetesan dari AC. Itu bagus banget buat tanaman hidroponik karena dia kadar ppm-nya itu kalau untuk hidroponik untuk air bakunya harus di bawah 100 ppm. Nah, ini saya pakai kebetulan air sumur. Yang air bakunya nih kita cek ya teman-teman ya. Ini belum sampai larutan ya, air murni ya. Iya, ini air bakunya. Air bakunya ya. Nah, ini gini. Ini TDS meternya batasnya ini. Jangan melebihi. Nah, ini. Lebihnya segitu. Oh, saya hold. Nah, kelihatan ya. Ini 88 ppm. Iya. Berarti cukup baik untuk dijadikan air baku untuk Oke. berhidroponik. Jadi Di bawah 100 di ya bawah Mama Kiki ya. 100 ppm. Oke. ppm itu apa sih? ppm itu part per million untuk satuan ukuran untuk mengukur kandungan mineral logam yang ada dalam Air ya. air. Oke. Nah, ini setelah dikasih larutan ini kita cek lagi nih. Ya, berapa kadarnya? Berapa kadarnya ya? Nah, ini sekitar, nah ini 900. Oh. Nah, untuk pakcoy itu ppm maksimalnya yang kita gunakan untuk berhidroponik itu ppm maksimalnya 1200. Jadi kan ini baru minggu pertama kita pindahkan. Kita pakai nutrisi segini aja dulu. Nanti minggu berikutnya kita akan naikkan dosisnya sampai maksimal 1200. Daun 3. Kayak nyanyian nenek grondong ya. Baru berdaun 1. Kalau udah berdaun 3 baru deh nenek grondongnya boleh mencabut ubi. Berarti nyanyian itu nggak hanya nyanyian sama Kiki ya, bener ya, ini harus 3 juga. Ini ya, ini kan nanti kita video untuk semainya kapan-kapan kita buat ya. Ini langsung aja dimasukkan. Saya potong rokulnya ini emang terlalu besar. Terlalu besar dalam besar juga ya. Oke, nah, tuh. ini ya teman-teman ya, kita masukkan. Tuh, bener tuh masuk ya, dan kena dengan Jadi, sumbunya kena tadi sumbunya, nyerap ya Mama Kiki ya. iya. Pokoknya harus rajin sehari 2 Mantau kali. ya, Iya, melihat kali. nggak pakai disiram lagi kan Mama Kiki ya. Enggak, jadi bisa ditinggal-tinggal kalau yang sibuk mungkin kerja, jadi nggak usah repot lagi nyiram. Tapi buat berhidroponik ini emang musuhnya ini sih air hujan. Nggak boleh kena gitu. Karena dia akan mempengaruhi Kadar airnya itu ya. Nah, Untuk pakcoy 1200. Tadi 900 teman-teman ya. tadi Nanti ditambah 900, lagi nanti kita kadarnya. tambah lagi setiap minggunya. Ya. Untuk ukuran rockwoolnya ini 2 cm sekali 2 cm. Jadi biar bisa masuk pas ke dalam ininya nih, ke dalam net
pot. Ya, ya begini ya teman-teman, udah Oke, pahamnya cukup. sampai sini ya. Oke, makasih Mama Kiki sharingnya. Sama Kita tunggu 2 minggu kemudian atau 28 hari ya. 25 sampai 30 hari. sampai dengan panen. Nah, kalau mau panen datang ke Kompleks Cinere Parkview di rumah Mama Kiki. Kita makan sayur pokcoy Ya, bersama-sama. salam hijau. Oke, salam Selamat hijau menanam. semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.